itu Tokyo. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil, sementara jabang bayi bukanlah anak dari laki-laki tersebut? Tidak boleh menikahi perempuan yang sedang hamil. Tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang ditanam oleh saudaramu, kata Nabi SAW. Itu bukan tanaman. Nabi tidak menggunakan kata-kata yang porno, karena adab akhlak Nabi tinggi. Kata Nabi, jangan menyiramkan air di tanam yang ditanam oleh saudaramu. Tapi itu makna kiasan, itu tanaman dia. Bapak jangan nikahkan anak bapak yang hamil dengan laki-laki, karena untuk menutup malu aib. Dibuatkan pestanya, ditipu orang banyak. Nanti lahir anak pasti melanggar 4. Yang pertama, bin, pasti dipakai oleh bin nama dia, padahal bukan anak dia. Bohong. Dari mulai ijazah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai batu nisannya bohong. Bin. 2, mati si bapak, tidak dapat warisan. Mati si anak, tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, lahir anak pertama laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Anak pertama yang laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena mereka tidak ada hubungan nasab. Tapi kan tidak mungkin menceritakan ini ke adik-adiknya, aib. Maka sebenarnya ini hanya menimbulkan masalah-masalah baru. 4, lahir anak kebetulan perempuan. Lahir anak perempuan, ini tidak bisa jadi wali nikahnya. Walinya mesti wali hakim. Sedangkan dia sendiri pun yang menghamili, bukan laki-laki lain. Dia yang menghamili perempuan itu. Hamil perempuan itu 3 bulan, dinikahinya. Tidak boleh dia mewalikan anak itu nanti. Hai laki-laki yang pernah menghamili perempuan, lalu kemudian istrimu itu hamil, kau nikahi dia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau 9 bulan 9 hari, akad hati lahir besok, maka lahir dia itu bukan anakmu. Tapi ini anak saya Pak Ustaz, tes DNA nya lihat positif, DNA tak laku, tes darah tak laku. Ini anak saya bukan anakmu. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Haramku. Setelah 40 hari melahirkan, mengulang ijab kepada seorang penghulu dan kuah, seorang ustadz sebagai wali perempuan. Jadi waktu akad hanya 4 orang, pria, wanita, penghulu, wali. Mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hamil, nikah, lahir anak, ijab lagi. Kalau ijab kabul kedua kali, berarti ijab kabul yang pertama mansukh, batal. Lalu selama serumah itu apa hukum dia? Setempat tidur, serumah, bergaulan, sedangkan hukum batal. La haula wala quwata illa. Jangan main-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mau minta saran Ustaz. Suami saya malas sekali sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat di rumah itu pun sering di akhir waktu. Kenapa mau nikah sama dia? Anak-anak gadis yang belum menikah, syarat yang pertama dilihat adalah sholatnya, karena yang pertama kali dihisab di akhirat sholatuhu. Laki-laki yang seperti ini tidak sholat, sedangkan Allah saja dia sia-siakan, apalagi kamu. Tapi karena sudah jadi nasi, sudah jadi tai ayam sudah. Jaga-jaga sajalah. Ibu jangan pernah bosan berhenti mengajak dia. Ayah dia Allahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta merah zaman Nabi itu kendaraan termahal. Ibu bukan ustazah, tapi suami ibu ini dapat hidayah karena mulut ibu. Masya Allah. Mas, salat ya mas. Ngapa kau ajak-ajak? Itu tetangga kita kemarin mati loh mas. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang suntik stem cell dengan menggunakan plasenta bayi? Mohon berikan beberapa hadisnya Pak Ustadz. Organ tubuh manusia haram
Dan kita tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Plasenta bayi, pokoknya anggota tubuh manusia ini kalau diolah sekali lagi maka dia menjadi haram. Badan tubuh anggota fisik manusia ini maka dia harus dikubur, termasuk rambut. Rambut saudara kita yang tukang-tukang pangkas, rambut yang dijual. Nanti rambut dijual dijadikan sofa. Hanya kan begitu sobek anak-anak main pisau, keluar rambut mak lampir. Rambut tak boleh. Haram hukumnya menyambung rambut. Begitu juga dengan orang mati, lalu kemudian organ tubuhnya. Banyak kalau keluarga meninggal dunia dibiarkan di rumah sakit, organ tubuh diolah. Nauzubillah. Jasad manusia ini mulia, tidak boleh diotak-atik, harus digali, dimakamkan. Tapi kalau yang dari makhluk lain dipakai, sama seperti hukum kulit, kalau dia disamak maka dia hukum menjadi boleh. Maka hukum organ tubuh manusia tidak dipakai dalam Islam, karena manusia ini dihormati, dimuliakan. Ayah saya sudah meninggal. Dulu waktu masih hidup bercita-cita membangun masjid, tapi belum sampai, belum punya uang. Sekarang anaknya sudah berkecukupan. Bolehkah kami anak-anaknya membangunkan masjid atas nama ayah kami tersebut? Boleh.